selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, memberi pujian padamu. bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah pertama sampai ke titah keempat. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi di hadapan-Mu, Yesus.
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayo adik-adik buka Alkitabnya, ayat bulanan di bulan Mei yang diambil dari Titus 3 ayat 5. Kita sama-sama membacanya. Ayat bulanan di bulan Mei. Titus 3 Ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi, O Ale Yesus Tuhaki. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi, Aku mengasihi Engkau Yesus. Di sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa, lipat tangannya
tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Pada saat ini anak-anak-Mu sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran adik-adik kami sekolah minggu untuk mereka dapat mengerti dan memahami akan firman Allah. Karenanya berfirmanlah, sebab kami semuanya sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Iya, apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat untuk mengikuti ibadah online pada saat ini. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Semuanya buka Alkitabnya. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Mari kita membacanya secara responsoria, berganti-ganti. Sudah disiapkan Alkitabnya ya? Tidak apa-apa, suaranya kencang-kencang nanti baca Alkitabnya. Nah, kita akan mulai membaca secara bergantian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Katanya kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain yang akan mengikat dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik sekolah minggu, ada seorang ibu punya anak 3. Berapa anaknya tadi? 3 ya. Namanya si Badu. Yang kedua namanya si Bedu. Yang ketiga namanya si Bede. Jadi 3B ya. Tapi bukan B3 ya. 3B. Siapa tadi? Badu, Bedu, dan si Bede. Nah, suatu saat ibunya pengen tahu siapakah dari ketiga anaknya ini yang betul-betul sayang padanya. Lalu si ibu panggil, "Badu, sini dulu nak." Badunya datang. Mamanya tanya, "Badu, kamu sayang gak sama mama?" Wah, Badu langsung bilang, "Oh sayang dong ma, aku kan anak paling besar, pasti aku sayang mama. Nanti aku jagain mama, siapa yang mau ganggu mama
nanti Badu yang di depan untuk melawan. Nah, lalu mamanya senang mendengarnya. Kemudian dipanggilnya lah anak yang kedua. Siapa tadi nama anak kedua? Siapa? Bedu, ya, si Bedu. Mamanya panggil, Bedu, sini dulu nak. Iya Ma, sini dulu. Mama mau tanya, kamu sayang nggak sama Mama sih? Oh, sayang lah Ma. Nanti kalau Bedu sudah gede, sudah kerja, Bedu nanti bawa Mama jalan-jalan keliling Eropa karena Bedu sayang sama Mama. Oh iya, mamanya juga senang. Terus mamanya panggil anak yang ketiga, yang paling pudan, yang paling bontot ya. Lalu ditanya, Bede, kamu gimana? Sayang nggak sama Mama? Bedenya diam aja. Dia nggak bilang iya, dia nggak bilang tidak, dia diam tertunduk. Wah, mamanya pikir ini berarti yang anak saya yang nggak sayang sama saya. Nah, mereka kembali belajar ke tempat masing-masing. Oh, tiba-tiba mamanya sakit perut. Mamanya bilang, aduh nah, perut Mama sakit, tolong dong beliin obat ke warung. Bede, Badu, dan Bedu, siapa yang mau bantu Mama beli obat ke warung? Wah, si Badu nggak mau. Dia bilang, Ma, ini PR banyak nih, besok ini harus dikirim melalui online. Lalu si Bedu juga tidak mau kalah dia. Abang aja nggak mau. Dia bilang, aku juga capek, udah ngantuk mah. Lalu Bede datang diam-diam dan dia pergi ke warung tanpa kasih tahu mamanya. Sebentar dia pulang, dia bawalah obat sakit perut. Dia kasih, ini Mama obatnya, nanti Mama minum dan Mama pasti cepat sembuh. Nah, adik-adik semuanya, dari 3 orang tadi, kira-kira yang mana sih yang sebenarnya sayang sama mamanya? Yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang anak yang paling kecil? Paling kecil yang namanya tadi si Bedu. Ternyata bede ya. Ternyata kalau kita mengasihi seseorang, mengasihi orang tua, itu tidak cukup hanya di bibir saja. Nah, Inang mau tanya ini, adik-adik sekolah minggu, sayang nggak sama papa mamanya? Sayang? Sayang. Tapi sayang itu tidak cukup hanya di mulut saja. Sayang itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau si Badu tadi bilang sayang sama mamanya, dia mau menjaga mamanya, lalu Badu bilang dia sayang mamanya, akan bawa keliling Eropa. Tahu-taunya disuruh ke warung aja mereka tidak mau. Ternyata yang paling sayang itu kepada mamanya adalah si Bede yang tadi hanya diam dan tidak berani mengatakan dia sayang pada mamanya. Dia hanya menunjukkan dengan perbuatannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian juga halnya dengan nats kita hari ini ya. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus untuk mencari tahu apakah Petrus ini benar-benar sayang mengasihi Yesus. Jadi Yesus bertanya kepada Petrus tadi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Wah, Petrus bilang apa tadi? Aku mengasihi engkau Tuhan. Sampai 3 kali Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan Petrus juga menjawab dengan jawaban, aku mengasihi engkau Tuhan.
Nah, kalau demikian apa buktinya? Buktinya Yesus memberikan tugasnya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, adik-adik pernah lihat domba enggak? Pernah lihat domba? Nah, kalau enggak pernah lihat domba, coba ya, ini ada gambar atau video domba ya. Ada video domba ya. Nah, udah lihat ya. Jadi adik-adik nanti perhatikan domba itu bulunya putih ya. Dia suka makan apa? Makan capcay? Oh bukan, suka makan rumput ya. Biasanya domba itu hidupnya berkumpul atau berkelompok-kelompok ya. Dan bisa sampai puluhan ekor, ratusan ekor, bahkan ribuan ekor. Tapi walaupun mereka banyak berkumpul, domba itu tidak pernah berantem loh. Iya kan? Tidak pernah berantem, tidak pernah cakar-cakaran, tidak pernah tendang-tendangan, selalu hidup dengan akur. Nah, yang menjaga domba ini dari binatang buas, kemudian yang memberikan mereka makan, minum, membawa mereka ke rumput yang hijau, itu adalah seorang gembala ya. Apa namanya? Gembala. Nah, itu namanya ya, gembala. Nah, apa hubungannya dengan khotbah kita hari ini? Nah, Yesus menetapkan Petrus menjadi gembala domba. Tapi domba yang dimaksud di sini bukan domba yang kaki 4 ya. Jadi domba yang dimaksud di sini adalah pengikut Yesus Kristus. Jadi inang, adik-adik, orang tua kita, mama papa, guru sekolah minggu itu adalah domba-dombanya Tuhan Yesus yang harus digembalai ya. Dan orang tua kita juga bisa juga mereka menjadi gembala. Inang juga gembala. Orang kakak-kakak sekolah minggu juga gembala, dan adik-adik sekolah minggu adalah domba-dombanya. Nah, Yesus memberikan tugas kepada Petrus untuk menjadi gembala domba, untuk menjadi orang yang senantiasa setia menjaga pengikut Kristus agar mereka senantiasa diajari. Nah, apa yang mau dikatakan lewat firman Tuhan hari ini? Kalau kita mengatakan bahwa kita sayang kepada orang tua, itu harus dibuktikan dengan perbuatan ya. Jadi yang percaya adik-adik sekolah minggu juga orang-orang yang sayang kepada papa dan mamanya ya. Jadi kalau sayang sama papa mamanya, terus papanya bilang, tolong dong nak, buatin kopinya papa, berarti harus cepat-cepat buat kopi papanya ya. Kalau mamanya bilang, tolong dong nak, belikan garam ke warung, wah berarti adik-adik harus mau menolong orang tuanya. Itulah orang yang mengasihi. Nah, yang kedua seperti Petrus tadi ya, kita juga mengasihi Yesus ya. Kita ini orang-orang yang mengasihi Yesus. Bagaimana caranya? Menjadi orang yang setia kepada Yesus ya. Adik-adik semua sayang sama Tuhan Yesus? Sayang ya. Kita semua mengasihi Yesus. Berarti kita juga harus tetap setia seperti Petrus yang setia kepada Yesus, yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karenanya buat adik-adik sekolah minggu hari ini
Firman Tuhan mengajak kita semuanya, 1 minggu ini tugasnya adalah melakukan, menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua, ya. Jadi kalau orang tuanya, nak tolong dong cariin uban mama, mau nggak? Mau, iya kan, karena sayang sama mamanya. Nak tolong dong sapu rumah, harus dikerjakan. Itu tugasnya ya. 1 minggu ini adik-adik sekolah minggu tunjukkan kasih sayangmu kepada orang tua kita semuanya. Amin, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak untuk firman yang kami dengarkan pada saat ini. Berkati anak-anak sekolah minggu supaya mereka bisa mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan, agar mereka juga menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, yang melakukan firman-Mu, kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga anak-anak yang mengasihi orang tuanya melalui sikap dan perbuatan, bukan hanya kata-kata. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu ini yang menjadi kekuatan dan yang menjadi petunjuk buat anak-anak kami sekolah minggu. Bagi semua orang tua, kami berdoa bagi mereka semua, biar Tuhan memberikan kesehatan, umur yang panjang, memberkati pekerjaan setiap orang tua kami. Berkati anak-anak kami sekolah minggu dalam pendidikan mereka, walaupun sampai pada saat ini mereka harus mengikuti pelajaran melalui daring. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka sukacita untuk dapat mengikuti. Kami berdoa untuk semua kakak-kakak sekolah minggu, kasih setiamu yang menyertai mereka sehingga kakak-kakak guru sekolah minggu boleh tetap di dalam kesetiaan untuk melayani Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mari bernyanyi I love you Jesus.
di sekolah minggu kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Kita bernyanyi Betapa Hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu Inang. Tuhan memberkati. Tuhan, Tuhan, Tuhan,
Ini laluku dan sobat dunia, sedia harga Tuhan, molong saliraju bersudi dengan pasang, Jarma Tuhan.